diangkat dari kisah mistis di sebuah desa Medelek, tepatnya di area Tapingmojo, Tembelang. Cerita ini menggambarkan bahwa setiap mitos dan larangan adat bukan hanya sekedar kepercayaan lama, melainkan bentuk penghormatan kepada penjaga tak kasat mata yang melindungi wilayah tersebut. Kisah berawal ketika 5 mahasiswa datang ke desa untuk melakukan penelitian tentang budaya setempat. Pada awalnya mereka tidak menghiraukan larangan yang diberikan oleh kepala dusun, yaitu pantangan mendekati punden tua di Tapingmojo menjelang maghrib. Namun rasa penasaran membawa Charmaine melanggar aturan tersebut dan pergi diam-diam ke punden pada malam hari. Sejak saat itu, berbagai kejadian janggal dan mencekam mulai menghantui mereka. Terutama Charmaine yang terus dibayangi sosok tak terlihat di setiap langkahnya. Melalui bantuan dukun desa Medelek dan ritual permohonan maaf di punden Tapingmojo, mereka akhirnya menyadari bahwa adat bukan sekedar tradisi, tetapi bentuk penghormatan pada penjaga leluhur yang menjaga keseimbangan desa. Bisa. Oh, sakit. Sakit itu apa? Sakit itu bisa. Oh, alah. Monggo. Itu ya Pak, kok arah Medelek ya Pak? Oh, siap. Iya sih, mana panas lagi. Panas. Kita coba tanya-tanya warga di sini nggak sih? Yuk, coba ayo. Harus sampai. Ini nggak sih jalannya? Kayaknya sih, iya ya. Iya nggak sih sini? Ya. Ayo.
serem. Yakin guys ini jalannya. Coba aja. Wah, coba banget ih. Iya. Masih jauh tak ini? Iya sih masih jauh. Tapi kayaknya di sana ada desa deh. Coba ke sana. Ayo. Coba aja yuk. Coba guys. Kayaknya ini deh rumahnya Pak Mas. Emang ini? Iya. Assalamualaikum. Pak Adus. Ini mahasiswa yang mau KKN di desa ini ya? Iya, benar Pak. Kami sangat senang jika ada KKN yang ingin membantu masyarakat di desa ini. Iya Pak, terima kasih. Kami juga senang bisa belajar langsung dari warga desa sini. Sebelum kalian saya antarkan di tempat tinggal kalian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa larangan yang harus kalian patuhi. Baik. Seperti 1. Dilarang keluar malam atau keluar tanpa izin ketika malam hari. Kalau boleh tahu, emangnya kenapa Pak nggak boleh mendekat ke punden? Karena mendekati punden ketika subuh maupun habis maghrib itu termasuk mitos yang masih dipercaya pada kalangan masyarakat di desa ini. Baik Pak, kami akan mematuhi peraturan yang ada di sini. Kalau sudah, saya antarkan ke rumah singgah. Udaranya masih asri ya Pak? Iya, soalnya warga desa di sini masih percaya dengan mitos, sehingga alam sekitar ini masih terjaga gitu. Kalau untuk punden itu di dekat mana ya Pak? Untuk lokasi punden dekat dengan rumah singgah kalian gitu. Warga di desa sini sangat kompak ya Pak, masih bercocok tanam. Iya, soalnya itu adalah mata pencarian bagi desa kami, bagi masyarakat desa kami itu. Mangga Bu. Iya mangga. Mangga Ibu. Iya. Bagus banget nih pemandangan di sini. Iya. View-nya cakep banget. Goblok ya. Ayo. Lihatin tuh. Oke guys, tujuan kita pertama di desa Banyumas ini kita mau cari mata pencarian, mau cari tahu mata pencarian penduduk desa Medelesi. Tapi ya, aku sih nggak percaya sama omongannya Pak Bambang. Kayak aneh banget nggak sih, kita nggak boleh keluar masuk masjid, nggak boleh mendekati punden. Come on bro, ini udah 2025. Ya juga sih. Jaga ucapan men. Tadi Pak Bambang udah wanti-wanti kita, ada di sini itu kuat. Namanya juga ada tuh kan ya, lanjut udah sore nih, ayo kita balik ke rumah singgah, udah mau maghrib. Bentar ya, aku ambil gambar dulu, bentar, coba bentar. Carmen, jangan lama-lama. Tadi Pak Bambang udah bilang jangan ke arah utara, di situ ada punden katanya. Alah, cuma mitos doang, ini cuma apa kan, nggak ada serem-seremnya. Tapi kok rasanya kayak ada yang aneh ya. Iya sih. Udah Cah, ayo balik, aku merinding sumpah. Loh, baterainya masih penuh kok mati sendiri. Ini loh nggak bisa nyala. Tuh nggak bisa. Baterainya habis kali. Enggak, tadi itu udah aku cas udah penuh kok. Bentar, kalian dengar nggak? Kayak ada suara deh dari arah punden. Udah, balik yuk.
nggak boleh mendekati punden maghrib. Ikutin ah. Ngapain orang itu? Kok merinding ya? Loh, kok balik ke sini lagi sih? Wah, gak beres nih. Harus cepet-cepet pergi. Gimana ini? Tolong, Arumi! Charman di mana? Kalian lihat Charman nggak? Nggak tahu, dari tadi nggak kelihatan. Loh, terakhir aku lihat dia di teras. Halah, palingan cari angin. Nggak mungkin deh. Apa mungkin dia ke punden? Coba ditelepon dulu. Memanggil kayaknya nggak ada sinyal deh. Ini udah mau menjelang maghrib. Ayo kita cari Charman dulu. Ayo. Ayo kita mencari aja yuk. Ayo, kalian ke sana. Oke. Kayaknya ada apa-apa deh waktu dia ke sana. Apa kita bilang Pak Bambang aja soal kejadian ini? Kayaknya jangan deh. Nanti kita yang kena marah gara-gara melanggar peraturan desa ini. Jangan. Carmen sadar. Nah, kamu nyadar gak sih kalau Charman ada yang bunuh? Iya sih, tatapannya tak kosong banget gitu. Carmen, bangun Carmen. Kita makan dulu. Kamu belum makan dari tadi. Tidak kamu. Dia lagi. Apa sih? Hantu itu tadi. Siapa ya iku? Kayak ada KKM lah. Iya sih. Iya kak. Oh, KKN.
Bye. Ran, denger nggak? Ran. Harumi? Ran, bangun Ran. Ada suara. Ran. Ih, nggak bangun-bangun nih. Ada terus sore kamu kenapa aja? Tadi aku dengar ada yang jalan kemari. Terus aku juga dengar ada suara gamelan. Kamu halusinasi kali, kecapean kali kamu. Enggak, kita harus pergi dari desa ini. Desa ini aneh. Tapi kan kita belum selesai penelitian. Nggak mungkin juga kita harus pergi dari desa ini. Loh, kok lampunya mati sih? Charman, hey. Charman. Kowe kabeh aja melok urusanku. Astagfirullah. Charman, Iku urusanku karo cah iki. Charman. Gimana? Pak, tolongin teman kami, Pak. Charman, Pak. Kenapa kok kayak ketakutan begini? Charman, Pak. Kenapa? Bentar. Tenang, biar lebih jelas. Charman kesurupan, Pak. Kok bisa? Nggak tahu. Kalian kembali ke rumah Siga terlebih dahulu. Saya akan panggil Mbak Sumini. Iya, Pak. Astagfirullah. Kamu kenapa nak? Mbok, ini gimana Mbok? Sudah kuduga, Pihak Charman sudah melanggar dan menginjak jalan yang terlarang. Bocah iki, ada ragone bocah iki. Kowe gak iso ngusir aku. Raga iki sing nggonku. Jininan. Astagfirullah. Mengapa kejadian sebesar ini kalian tidak bilang? Sudah Bapak peringatkan, jangan pernah mendekati ibu dan itu. Terus gimana ini Mbak? Maaf, Pak. Kami benar-benar meminta maaf. Wis tak duga larangan iki udah mitos biasa. Nak Charman wis ngidek dalan sing keliru. Kayak kedadian 5 tahun sing dhisik. Kejadian apa, Mbok? Aku tahu lo Lestari, Widya, Ayu, arek sing penasaran karo punden. Hampir maghrib nih, Wis. Kata Pak Bambang, kita nggak boleh mendekati punden saat menjelang maghrib. Ya, kita sudah ambil foto punden dari jauh. Sudah cukup untuk datanya. Bentar. Ini kan waktu yang paling terbaik buat membuktikan kata Pak Bambang itu benar atau tidak. Bentar, aku mau ke sana. 5 menit aja, janji. Widya, jangan melanggar. Pundingnya sangat kuno dan besar. Ini pasti peninggalan nenek moyang. Coba menunjuknya. Wait, di belakangmu. Maaf ya guys, seharusnya aku mendengarkan kalian dan juga Pak Bambang. Yang penting kamu udah kembali, Ca. Tapi apa ya yang kamu lihat saat itu? Kemarin saat aku mengikuti warga ke punden, aku melihat mereka saat di punden menaruh kain putih di bawah pohon. Kain putih. Mungkin itu kuncinya. Tapi kata Mbak Sumini, kita nggak boleh pergi ke sana. Tapi kita nggak bisa kan, harus nunggu Mbak Sumini. Apalagi Mbak Sumini mau bicara sama sesepuh. Dan ini kita udah punya petunjuknya dari Charman sendiri. Gimana? Kita harus bertindak.
suka suasana seni ini. Seperti halnya siang hari, seperti diawasi. Ya. Kita harus hati-hati. Ini pohon besar yang permisi. Ini. Bu, kita menemukan ini, Bu, di Pundan, Bu. Itu pertanda kita harus melakukan ritual di Pundan menjelang maghrib untuk menyelamatkan jiwanya Charmen. Baik, Bu. Kowe sing Joko Pundan iki awake dhewe rene ora ge nantang kowe, bocah iki ora salah. Ngalia tekan rogone bocah iki. PKB gak iso misano aku teko rogo iki. Arek iki wis ngonku. Awake dhewe ngadakaken ritual ge nebus kesalahane bocah iki. Kowe ora iso duweni rogone arek iki. Arek iki wis tak jaga. Ya. Ngayo. Iki tutup panggonanmu. Kowe gak iso ngusir aku. Iya iki tutup panggonanmu. Ngapunten sin kathah, ngapurana bocah iki. Kula persembahaken iki. Ngalio sangka jiwane arek iki. Ben. Ngalio sangka putuku. Kowe beruntung, Nduk, padamu melindungimu. Ya Mbok, terima kasih. Maaf sudah membuat keributan di desa ini. Sudah, ayo kita kembali ke rumah saudara kalian. Terlepas dari kesalahan yang kalian perbuat, kami ucapkan terima kasih atas kedatangan kalian di desa kami. Semoga kejadian kemarin bisa kalian jadikan sebagai pembelajaran. Kami juga terima kasih kepada Pak Bambang yang sudah mengizinkan kami dan menyambut kami dengan baik di desa ini. Dan juga saya meminta maaf untuk kelakuan teman-teman saya yang mungkin ini di luar kendali kita sendiri juga, Pak. Mungkin ini bisa kami jadikan pembelajaran untuk kedepannya. Terima kasih. As we journey on in this troubled world, there are trials that we will all suffer, but we know the truth and we must believe